يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada yang di luar dan kenapa ada yang di dalam? Yang telat di luar maksudnya. Oh begitu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya ibu-ibu bisa datang ke rumah Allah ini. Ana mau ini hadiah ya, mau dibagi. Betul. Ana mau kasih hadiah buat yang tadi masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Nah, ada nggak tadi yang masuk masjid tahiyatul masjid itu artinya penghormatan buat masjid ya, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid, apabila seorang di antara kalian masuk ke masjid, fala yajlis, jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ada yang melakukan itu? Nggak ada jemaah. Ana ini sering dengar ya, Ana nggak paham. Mungkin nanti teman-teman bisa ngasih penjelasan. Kalau lagi ada komandan, waktu Ana bersama Bapak Komandan, lalu ada yang lewat, itu mereka mengatakan cakra. Apa itu cakra? Gimana? Penghormatan kan? Penghormatan gitu loh. Terus kita ke rumah Allah nggak bikin penghormatan. Jadi usahakan nanti kalau datang ke masjid kajian, sebelum duduk sholat 2 rakaat. Cuma yang jadi masalah, kita ini biasa sholat itu pakai mukena. Padahal seharusnya baju muslimah itu ya bisa dibuat sholat gitu loh. Cuma kadang-kadang kita berpikir ya baju sholat lain, baju harian lain. Padahal seharusnya baju yang dipakai itu yang kita nggak perlu bawa mukena gitu loh. Datang ke masjid, tapi kalau dilihat memang pakaiannya kurang layak ya bawa mukena. Sekarang apalagi ada mukena yang tipis ya, yang bisa ditaruh di kantong gitu. Berarti nggak ada yang dapat hadiah nih jamaah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, kalau boleh tahu anak, ibu-ibu ini biasa mendapatkan pencerahan agama dalam sebulan berapa kali? Nah, sebulan sekali atau jarang? Belum tentu sebulan sekali. Baik. Pertanyaan kedua, setiap selesai sholat Jumat, apakah ibu-ibu mendapatkan pencerahan dari suaminya? Yang salah suaminya apa ibu-ibu? Nggak ada suaminya di sini. Yang salah ibu-ibu. Seharusnya kalau suami pulang Jumatan, tanya, Mas, tadi apa yang disampaikan di masjid? Supaya ibu ini dapat ilmu gitu loh. Karena ibu-ibu nggak wajib Jumatan. Sedangkan laki-laki itu punya kewajiban mendapatkan pencerahan agama dalam sepekan sekali.
wajib dia mendengarkan pencerahan agama. Sampai kalau Jumatan itu nggak boleh ngomong, dia harus dengerin khutbah Jumat. Tujuannya apa? Supaya bertambah imannya, dan ketika pulang ke rumah dia bisa sampaikan kepada istri dan anak-anaknya. Kalau ternyata ibu-ibu belum pernah dapat, boleh jadi yang salah selama ini ibu-ibu. Kenapa anak katakan itu? Karena anak sedang tidak menasihati suaminya. Ada suaminya. Jadi usahakan mulai sekarang, suaminya pulang Jumatan, Mas, sambil makan siang atau di sore hari, sambil ngopi, sambil ngeteh, tanya, Mas, aku ini kasih ono ilmu agama lah. Apa sih yang sampean dapatkan di masjid itu? Masa selama sebulan ilmunya nggak bertambah? Padahal setiap habis sholat subuh, Nabi Muhammad SAW itu setiap selesai sholat subuh, beliau membaca doa. Beliau meminta 3 hal. Banyak sih permintaan beliau alaihi salatu wassalam, tapi yang diminta 3 nih. Beliau meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang pertama diminta adalah ilmu yang bermanfaat. Apa yang diminta pertama? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warizqan thayyiban. Baru minta rizki yang halal, yang baik. Yang ketiga minta apa? Amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Karena tanpa ilmu kita nggak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Tanpa ilmu boleh jadi istri masuk neraka, gara-gara ternyata selama ini dia belum menservis suaminya dengan baik. Dia belum mendampingi suaminya dengan baik. Terus terang, anak ini mendengar sesuatu yang nggak tahu benar apa tidak ya. Apa hanya sebuah guyonan? Katanya kalau seorang prajurit itu suaminya, kalau suaminya itu bintang 1, istrinya bintang 2. Apa betul seperti itu? Kalau suaminya melati 1, istrinya melati 4. Nah, benar seperti itu apa tidak? Wallahu alam, Anda nggak tahu. Tapi itu ada anekdot di luar. Bagaimana seorang istri mungkin tidak lagi dia melayani suaminya, tapi dia mungkin seharusnya dilayani oleh suami. Dan itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ibu-ibu ini lebih mudah mana? Sholat 5 waktu dengan nurut sama suami. Iya, coba. Jadi perempuan itu kalau dikasih pilihan nurut, patuh, menghargai suaminya, atau dia sholat 5 waktu, dia milih sholat 5 waktu. Pikir dia kalau nurut itu sama suami yang seperti apa? Loh, lihat betul kan? Padahal perempuan itu harus nurut sama suaminya. Selama itu suaminya, dia wajib taat dan patuh. Jangan nurut sama suami tetangga. Jadi selama itu suaminya, dia wajib taat dan patuh. Kalau tanya suami yang seperti apa? Ya suamimu. Selama dia suamimu, engkau wajib taat. Loh, tapi dia seperti ini, seperti itu. Oh, kalau engkau mau ganti silahkan. Ganti suami, tapi selama dia suamimu, engkau wajib taat dan patuh gitu. Kan ada wanita-wanita yang gugat cerai umpamanya, ya sudah, dia bukan suamimu, engkau nggak wajib taat lagi. Tapi selama suamimu, wajib taat dan nurut. Baik, jamaah rahimakumullah. Nah, anak ingin ibu-ibu buka HP-nya, dibuka aplikasi Qur'annya. Insya Allah semua punya aplikasi Qur'an. Jangan sampai yang nggak punya aplikasi Quran, ibu-ibu. Kalau belum punya, download sekarang. Jangan TikTok ada, Facebook ada, YouTube ada, Instagram ada, Al-Quran nggak ada. Parah coba. Buka aplikasi Al-Qurannya,
Lalu buka surat Al-Kahfi. Loh, monggo ibu, jangan dipegang doang HP-nya, dibuka. Buka surat Al-Kahfi. Sudah. Kemudian buka ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Buka ibu-ibu. Ngobrolnya nanti di belakang masih ada yang cerita-cerita ya sama temannya. Makanya tanya, apa bagian belakang khusus buat yang cerita-cerita mungkin. Nah, silahkan siapa yang mau baca? Mike, boleh ada mic satu lagi? Ana minta ada ibu-ibu yang membacakan. Silahkan. Ayat 7 dan 8. Nah, berikan ke beliau. Ayat 7 dan 8 bersama arti. Yang lainnya melihat ya ketika dibacakan dan lihat artinya. Nah, silahkan. Lebih dekat mic-nya sepertinya. Sa'idan. Ahsanti. Nah, artinya sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi. Barakallahu fiik. Jadi kalau kita melihat kenapa Allah menciptakan kita, kenapa kita di Jember melihat ada pohon-pohon yang hijau, ada bangunan-bangunan yang mewah, ada mobil-mobil yang Masya Allah, ada motor-motor. Kenapa Allah ciptakan itu semua? Allah menyebutkan yang namanya perhiasan itu tidak lama umurnya. Allah mengatakan tujuannya adalah untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Bukan siapa yang paling cantik, bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling tinggi pangkatnya, bukan. Tapi siapa yang paling baik amalannya. Jadi kalau kita bicara wanita yang terbaik adalah yang paling baik amalannya. Di setiap daerah itu ada perlombaan atau kontes wanita terbaik. Di Indonesia apa namanya? Putri Indonesia. Apakah menurut ibu-ibu Putri Indonesia adalah gambaran untuk wanita terbaik dari seluruh Indonesia? Dunia memiliki Miss Universe. Apakah itu gambaran wanita terbaik di dunia ini? Tidak. Nah, kita biarkan dia cek suara dulu. Jazakallah syukran. Bismillah. Mana suaranya tadi? Yang tadi pengen lebih enak ini. Yang di luar dengar nggak? Ya, kayaknya tetap pakai mic ini ya. Barakallahu fikum. Baik, kembali kita membahas yang terbaik sebenarnya. Siapa sih wanita yang terbaik? Siapa sih manusia yang terbaik? Yang paling baik amalannya, bukan yang paling cantik. Baik, di masjid ini siapa yang paling baik? Kalau ukuran terbaik itu warna kulit,
Kira-kira siapa yang menang? Oh, itu masih muda. Yang masih umurnya likuran, mungkin kulitnya masih bagus. Oh, itu Masya Allah, bapak ibunya putih, anaknya putih. Kalau itu menjadi ukuran orang terbaik, berarti Allah nggak adil. Kenapa fulana cantik, kenapa aku nggak cantik? Tapi insya Allah semua perempuan cantik lah. Ada yang cantik sekali, ada yang cantik saja, ada yang hampir cantik, ada yang pernah cantik. Tetap ukurannya seperti itu. Tapi subhanallah, ketahuilah Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Wajah sama sekali tidak dilihat sama Allah SWT. Wala yanzuru ila amwalikum, nggak dilihat harta kalian. Pakai baju merek apa, pakai HP apa, pakai motor apa, jamnya merek apa, cincinnya berapa, gelangnya berapa kilo. Sebagian orang kalau ketemu sama teman-temannya, gelangnya ditarik gitu ya supaya kelihatan umpamanya. Allah nggak ngelihat ke sana. Terus apa yang jadi ukuran? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Jadi itulah ukuran wanita yang terbaik, yang amalan dan hatinya bersih. Itu wanita yang terbaik. Kemudian jamaah, semua yang ada di muka bumi ini Allah akan jadikan debu yang berterbangan. Allah akan jadikan tanah yang tandus. Jangan bicara nanti, sekarang saja. Ketika seorang meninggal dunia, dibawa kemana dia? Diantarkan ke tanah. Kalau suaminya yang meninggal dunia, mungkin istrinya nggak ikut ngantarkan. Tapi kalau istrinya yang meninggal dunia, suaminya mengantarkan, semua kawan-kawan suaminya mengantarkan. Setelah dikuburkan ibu-ibu, kira-kira apa yang ada di pikiran suaminya? Oh, belum mati aja mau nikah lagi dia, apalagi sudah mati. Seperti itu jamaah. Itu yang terjadi. Dan ibu ditinggal di kuburan bersama siapa? Apakah suaminya mau nemenin? Apakah anaknya mau nemenin? Orang tuanya mau nemenin? Nggak ada. Nggak ada. Kecuali amalnya yang nemenin. Kita lihat akhir dari kehidupan ini adalah kematian. Presiden pertama Indonesia siapa? Bung Karno. Kemana beliau? Mati. Meninggal dunia. Artinya dia meninggalkan dunia ini, meninggalkan jabatannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan istri-istrinya. Selesai sudah. Kemudian Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia. Kemana beliau? Berapa tahun beliau berkuasa? 32 tahun jamaah. Ternyata mati juga. Cendana yang sering kita ingat ditinggal sama Pak Harto. Semuanya akan berakhir dengan kematian. Taib, setelah Pak Harto siapa? Habibie. Sebelum Habibie meninggal, ditinggal mati dulu sama Ainun. Bagaimana sedihnya Pak Habibie. Lalu Pak Habibie dengan ilmunya, dengan kecerdasannya, dengan pesawatnya mati juga. Siapa pengganti Pak Habibie? Siapa? Presiden kita keempat, Bapak Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Dia seorang kiai, ternyata juga mati. Kemudian setelah Gus Dur diganti oleh siapa? Ibu Megawati. Siapa suaminya Megawati? Kemana Taufik Kemas? Mati. Bu Megawati masih hidup, nunggu mati. Betul masih hidup, tapi nunggu mati jamaah. Kita ini sedang berada di antrian yang sama. Waktunya aja yang beda-beda. Tapi diganti oleh setelah Bu Megawati siapa? SBY. SBY ditinggal mati oleh istrinya.
Terus SBY belum mati Ustaz, nunggu mati. Setelah SBY, Bapak Jokowi. Kemana Bapak Jokowi? Dia tinggalkan jabatannya. Dan dia sekarang sedang menunggu antrian kematian. Sama. Sekarang Presiden kita, semoga Allah menjaga beliau, Bapak Prabowo. Dan semoga Allah berikan keberkahan di umur beliau. Tapi beliau juga sedang menunggu mati. Semua menunggu kematian. Maka tolong kita sadar dengan tujuan kita hidup adalah menjadi yang terbaik, yang akan mendampingi kita amalan kita. Ibu-ibu ini sekarang Masya Allah perawatan. Yang paling laris sekarang apa? Skincare. Ada yang namanya krim pagi, krim duha, krim sore, krim malam, mungkin ada krim tahajud juga. Mereka lakukan semua itu untuk menjaga kulitnya. Padahal mau tidak mau ibu-ibu akan keriput. Enggak lah Ustaz, mana ada. Kita kadang dibohongi sama krim-krim itu, lupa memberikan krim ke hatinya. Yang dia perhatikan adalah luarnya saja. Karena mau kasih hadiah. Doa agar Allah memperbaiki hati dan karakter kita sebagaimana Allah mengindahkan rupa kita. Siapa yang hafal doanya? Katanya doa ini doa kalau bercermin. Padahal sebenarnya doa ini bukan hanya waktu bercermin, kapan saja. Ibu-ibu ini paling sering bercermin. Sampai di mobilnya orang bercermin. Padahal ada orang di dalamnya itu. Spion, dia turun dari motornya, spion betulkan ini itu. Siapa yang hari ini bawa cermin? Nggak ada Ustaz, HP sekarang sudah. Tapi apa doa kalau bercermin ibu-ibu? Ada hadiahnya jemaah. Anda nggak tahu isinya apa ini. Anda tadi mau buka nggak bisa. Apa doanya? Ibu-ibu ke masjid nggak sholat tahiyatul masjid, doa juga enggak. Gimana mau dampingin suaminya? Apa doa ketika bercermin? Astaghfirullahaladzim jemaah. Ini doa bukan hanya bercermin. Doanya Allahumma, yuk baca bareng-bareng. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma, ya Allah, ahsanta khalqi, engkau indahkan rupaku, fahassin khuluqi, maka indahkan akhlakku ya Allah. Sebagaimana Allah mengindahkan rupa kita, kita berharap hati kita juga indah. Karena ada perempuan yang cantik, yang ayu, tapi ketika ngomong ketahuan akhlak. Ada perempuan kalau marah kebun binatang keluar. Masih mending Ustaz. Ada yang isinya WC keluar dari mulutnya dia Ustaz. Ada cuman. Jadi jelek dia. Rupanya saja yang cantik, tapi akhlaknya tidak baik. Bagaimana mendampingi suami? Ibu-ibu ini, ana senang sekali ya, ketika melihat masih ada wanita-wanita yang mempertahankan fitrahnya di tengah badai feminisme, badai yang menuntut wanita sama dengan laki-laki. Ibu-ibu sama dengan laki-laki. Bedanya di mana? Yang bisa sebutkan 5 perbedaan, Anda kasih hadiah. Nah, atau 3 perbedaan wanita dengan laki-laki yang akhirnya menuntut mereka memiliki peran
saling melengkapi, bukan sama. Oke, boleh mic-nya diberikan kepada yang di pojok sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz menjawab perbedaan laki-laki dan perempuan. Sepengetahuan saya, laki-laki wajib menjadi seorang pemimpin, sedangkan wanita tidak wajib. Yang kedua, laki-laki wajib mencari nafkah, kalau yang perempuan tidak wajib. Karena sekarang kan ada program feminisme itu yang menjadikan perempuan harus berdaya, harus bersaing dengan perempuan. Sebenarnya itu menyalahi kodrat, karena kodratnya perempuan itu. Kodratnya perempuan ini yang tanya. Secara fisik dia berbeda, secara akal berbeda, secara emosional berbeda. Masya Allah, kasihkan hadiahnya. Itu yang kecil, suruh ke sini. Ini untuk ngasihkan hadiahnya buat beliau. Adik, sini. Malu. Barakallahu fiik. Iya. Jadi ada usaha untuk memberdayakan wanita. Wanita harus diberdayakan, tapi tetap sesuai dengan fitrahnya dia. Kalau tadi dikatakan wanita bersaing dengan wanita, tidak. Wanita di feminisme itu bersaing dengan laki-laki. Laki-laki jadi apa, perempuan harus jadi itu juga. Dikatakan wanita itu beda loh. Dari sejak kecil. Mungkin dimatikan mic-nya gitu. Iya. Wanita dari sejak kecil itu dikasih hiasan. Makanya kalau punya anak perempuan nggak ada antingnya, apa kata mereka, loh ini perempuan apa laki gitu loh. Ketika dikasih anting langsung tahu perempuan. Sedangkan kaum feminisme mau menolak itu, enggak. Maka kalau kita lihat aktivis feminisme tampilannya seperti laki-laki, rambutnya pendek, dia nggak pakai anting, dia nggak pakai perhiasan. Padahal fitrahnya perempuan itu suka dengan hiasan. Muncul laki-laki yang feminim, pakai gelang. Semoga suami ibu nggak pakai gelang ya. Ada yang pakai gelang, pakai kalung, loh itu perempuan gitu loh. Tapi kaum feminisme mengatakan, loh jangan dibedakan laki-laki sama perempuan. Mereka berbeda dan mereka diciptakan untuk saling melengkapi. Presiden Soeharto, siapa yang mendidik dia? Ibunya siapa? Ada ibunya. Makanya selalu dikatakan di balik orang-orang besar pasti ada wanita yang besar. Bukan wanita yang akhirnya bersaing dengan laki-laki, tidak. Tapi yang dia bangga, itu loh anakku, itu loh suamiku. Bukan inilah aku, lah. Maka tatkala seorang wanita menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, insya Allah negara ini akan maju. Memang munculnya feminisme itu berangkat dari kedoliman yang terjadi di Eropa. Pada saat wanita seperti barang di sana dan tidak dihargai. Tapi dalam Islam tidak. Tadi sudah disebutkan. Kewajiban memberikan nafkah itu 100% kewajiban suami. Pernah di air terjun Niagara. Di situ banyak orang berwisata, ada orang Arab pakai baju Arab dia di sana. Kemudian lihat ada perempuan-perempuan dengan pakaian mininya. Dia melihat ada orang aneh pakaiannya. Dipanggil, "Yuk," kata dia, "come here," kata dia. Akhirnya ngobrol. Kata perempuan tiga ini, kami mendengar bahwa wanita-wanita di negeri kalian itu tidak diberikan haknya. Mereka ditindas. Kata laki-laki ini, "Oh kalian salah informasi. Loh kok bisa? Kami para laki-laki di negeri kami bekerja keras untuk para wanita. Kerjanya kami cuma
terima kasih, terima kasih, terima gaji kasih siapa? Istri. Apakah ini penindasan kepada wanita? Tidak, jamaah. Tapi kaum feminisme akhirnya mereka sadar, kalau wanita dipaksa untuk jadi ibu rumah tangga dan dipaksa untuk jadi wanita karir, malah kaum feminisme mendolimin kaum wanita. Disuruh kerja cari duit, disuruh melayani suaminya, disuruh ngurusin anak-anaknya. Akhirnya muncul pemikiran nikah nggak usah punya anak. Muncul terus, jemaah. Ketika mereka menjauh dari syariat Allah Azza wa Jal, yang ada buat wanita hanya penderitaan. Terus bagaimana menjadi pendamping suami yang baik? Yang pertama, harus qanaah, menerima kondisi suaminya. Jangan pernah membandingkan suaminya dengan orang lain. Sakit hatinya suami. Ibu-ibu kalau ngomong, itu mas, suaminya fulana itu Masya Allah baik sekali. Penyakit ini jemaah. Sampai ada seorang perempuan datang ngomong sama suaminya, "Bang," kata dia, "engkau tahu fulan?" "Iya," kata dia. "Istrinya kan meninggal kan?" Subhanallah, sama suaminya sodakoh bangun masjid untuk istrinya, Bang. Baik apa enggak? Apa kata suaminya? "Sebenarnya aku sudah siapkan tanah untuk bangun masjid juga buat engkau, tapi engkau belum mati," itu kata dia. Ini bikin sakit hati suami. Kalau ingin memberikan masukan kepada suami, nggak perlu membandingkan. Tidak pula membandingkan anak kita. Ada anak-anak yang jadi penjahat gara-gara bapak ibu. Karena bapak ibunya suka membandingkan anak-anaknya dengan anaknya orang. Kita harus qanaah, ini anak kita kayak gini. Ada seorang bapak suatu hari, anaknya pulang dari sekolah membawa rapot. Dia katakan, "Ya, alhamdulillah ya, ini rapotku," kata dia. Dia dapat kalau nggak salah 93 atau 95. Masya Allah. Ketika sang bapak melihat ranking anaknya, ternyata anaknya ranking 3. Kebahagiaan bapaknya langsung hilang. Loh, siapa ranking pertama? Fulan. Siapa ranking kedua? Fulan. Kau gimana kok ranking 3? Bayangin ya, ketika membandingkan dia akan lupa dengan nikmat Allah SWT. Alhamdulillah, sang anak yang awalnya datang memberikan kebanggaan kepada orang tuanya langsung ciut hatinya. Nggak dihargai nih anak. Kalau marahin anak jangan, "No, kau itu nggak seperti kakakmu." Jangan bandingkan dia dengan kakaknya, jangan bandingkan dengan adiknya. Dia ya dia lahir membawa kesiapan yang berbeda dengan kakak. Maka kadang-kadang ada orang punya anak 5, beda-beda. Yang satu alhamdulillah dikasih kelebihan di matematika, yang kedua mungkin matematikanya rendah tapi sosialnya bagus. Jangan disamakan. Begitu pula suami istri. Suami bawa berapa rizkinya, terima. Alhamdulillah, Bang. Semoga diberkahin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, perlunya qanaah. Dan kalau mau membandingkan nggak apa-apa, tapi bandingkan dengan yang lebih parah hidup. Ada ibu-ibu yang satu hari mungkin dapat 50.000 dari suaminya buat belanja 50.000. Kira-kira cukup nggak jemaah 50.000? Ibu, cukup? 40.000? 30.000? Gimana? Puasa Senin Kemis. Gimana kalau ibu-ibu dapatnya cuma 30.000? Ya dicukup-cukupkan. Orang ada dapat 1 juta tapi kurang. Karena dia melihat, loh, fulan sehari dapat 2 juta. Fulan sehari dapat 3 juta. Elon Musk
Apakah sudah cukup dengan hartanya? Terus kerja. Dia punya harta yang kalau diberikan kepada 7 turunannya nggak habis ya. Manusia itu nggak ada puasnya. Maka tolong, karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rizki setiap orang itu sudah ditakar, terimalah dengan cukup. Katakan kepada suaminya, "Mas, kami siap nahan lapar dan haus, tapi kami nggak siap nahan api neraka. Jangan bawa yang haram ke rumah ini, Mas." Beberapa waktu yang lalu, anak itu melihat ada flyer besar di sini dari Pangdam kalau nggak salah. Jangan sampai prajurit terjebak dalam judol. Ada yang suaminya judol, ibu-ibu. Setelah judol datang, apa pahlawannya judol? Yang selalu menyelamatkan orang-orang yang kena judol, apa pahlawannya? Pinjol. Jadi kalah judol, datang pinjol. Ahlan wa sahlan. Butuh bantuan kita? Bukan menyelesaikan masalah. Dia sudah habis gajinya kena judol, lalu dia kena pinjol. Pinjol ini riba. Yang utang 1 juta bayarnya 1.100.000, habis harta dia. Maka tolong katakan kepada suami, "Mas, alhamdulillah sudah cukup." Jangan melihat kepada motornya tetangga. Anak punya adik cerita, dia buka toko. Tahu-tahu tetangganya itu nggak menegur dia aja. Apa penyebabnya? Ternyata suaminya beli motor baru. Akhirnya ada orang yang ngelihat motor orang lain baru, sakit perut 3 hari. Lihat temennya bawa HP baru, sakit perut. Loh, kenapa? Berarti ada yang nggak beres di hatinya. Seharusnya ngelihat temennya motornya baru, ya Allah mudah-mudahan diberkahi ya. Jangan doanya mudah-mudahan tabrakan. Ini ada orang-orang yang tidak benar. Maka tolong qanaah, dan qanaah ini akan membuat kita kaya raya. Yang kedua, taat dan patuh dengan suaminya. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau perempuan itu sholat 5 waktu, nggak ada qobliyah, nggak ada, dia cuma sholat 5 waktu. Wasamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan saja. Yang ketiga, wa ata'at zaujaha, nurut taat sama suaminya. Kalau lagi masak, goreng apa, gendong anaknya, mandiin anaknya, suaminya manggil, tinggalkan semuanya. Tinggalkan semuanya. Nggak ada tunggu, tidak ada, kompornya matikan. Datang ke suaminya. Engkau akan lihat bagaimana berkah turun di rumah tangga yang seperti itu. Yang keempat, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya. Suami kalau jadi prajurit itu kadangkala dia dikirim selama berbulan-bulan. Berapa bulan paling lama? 1 tahun, bayangin ya. Umar bin Khattab, khalifah setelah Abu Bakar, suatu malam dia itu keliling di kota Madinah. Tahu-tahu dia bersandar ke tembok, capek, dia dengar suara perempuan sedang bersenandung. Perempuan ini mengatakan, "Tatawala hadzal lailu waswadda janibuh wa araqani an la khalila ula'ibuh." Kata dia, "Ya Allah, panjang banget malam ini, ya Allah, aku nggak bisa tidur karena nggak ada suami yang bisa aku ajak main. Fa wallahi laulallah anni uraqibuh, demi Allah kalau bukan karena aku takut sama Allah, la hurrika min hadzas sariri jawanibu, ranjang ini pasti ujung-ujungnya akan bergerak." Umar tanya, "Mana suaminya fulana?" "Sedang berangkat perang." Akhirnya Umar tanya kepada putrinya Hafsah, "Wahai Hafsah, wanita itu berapa lama sih kuat ditinggal sama suaminya?" Ibu-ibu kuat berapa lama nggak ada suaminya? Kalau janda lain ya, kalau janda sampai mati kuat.
Tapi kalau punya suami beda. Berapa lama ibu-ibu kuat ditinggal suaminya? 1 tahun. Kalau 1 tahun 2 hari tidak kuat sudah. Alhamdulillah, ada yang kuat 1 tahun. Ada yang lainnya? Tanya sama Hafsah, kata Hafsah 4 atau 6 bulan. 4 atau 6 bulan. Akhirnya Umar bin Khattab tulis sebuah perintah kepada seluruh komandan pasukannya, 4 bulan ganti prajurit, suruh pulang. Karena istrinya harus dikasih nafkah. Namun kalau ternyata tadi aturannya nggak bisa Ustaz, 9 bulan 9 bulan, 1 tahun 1 tahun. Bagaimana cara wanita menjaga kehormatan dirinya? Maka salah satunya dengan puasa sunnah. Jadi menjaga syahwatnya dengan puasa sunnah. Jangan berkomunikasi dengan serigala-serigala berbulu domba, apalagi sama buaya darat. Curhat di status sedang kesepian menunggu suami. Kira-kira ada nggak yang mengomentari? Langsung datang, kemana suamimu? Maka hati-hati, jangan sampai suami berjuang, istri berkhianat. Capek lelah suaminya di tengah hutan, kadangkala dia nggak tahu apakah besok dia masih dapat melihat mentari atau tidak. Ternyata di sini sang istri bermain dengan orang lain. Maka tolong dijaga. Jangan boncengan dengan laki-laki lain. Jangan ngobrol kecuali darurat ada yang diperlukan. Makanya wanita itu cara ngomong sama suami beda dengan ngomong sama orang lain. Kalau ngomong sama suami yang manja, yang bikin suami jadi kepingin sama dia. Tapi kalau ngomong sama orang lain yang tegas biasa aja gitu. Ini para istri. Yang ketiga dan yang keempat, jaga penampilan di depan suami dan jaga aroma tubuhnya. Jadi suami itu ketika di luar rumah banyak godaan di sana. Banyak wanita-wanita yang mungkin tidak menutup auratnya seperti ibu-ibu kayak gini sekarang. Ada yang pakai rok pendek, ada yang belahan dadanya terlihat. Usahakan ibu-ibu ketika di rumah pakailah baju yang seksi buat suami. Jangan daster lagi, sudah bolong-bolong. Karena Anda tahu daster ini multifungsi. Jadi dia suaminya lagi mau makan, piring masih basah, dasternya dibuat mengeringkan dia jamaah. Itu terjadi. Makanya dia kalau pakai baju yang bagus males. Padahal tolong, jadikan rumah itu tempat berias. Saat ini kalau istri cantik, pertanyaan suami apa? Apa? Mau kemana? Ini pertanda dia nggak pernah cantik di rumah. Dia keluar saja baru cantik. Padahal seharusnya kecantikan dia hanya untuk suami. Moa yang make up artis itu apa namanya? Moa. Iyalah. Itu kalau bisa, kebanyakan perias itu kan rias pengantin, rias acara, rias wisuda. Coba ibu-ibu bikin rias istri. Jadi memang tujuannya merias istri untuk suaminya. Bikin suami datang ke rumah, ketika dibukakan pintu, astagfirullah, siapa ya? Kan memang ada perempuan kalau berias itu berubah wajahnya jamaah. Maka usahakan itu terjadi. Dan Nabi SAW mengatakan, ini kepada laki-laki ya. Ini ibu, tolong diperhatikan. Ini memang tugasnya laki-laki, tapi berkaitan dengan istri. Apabila seorang suami melihat sesuatu di luar yang menggerakkan syahwatnya, nggak sengaja dia lihat kemudian syahwatnya tergerak, apa kata Nabi SAW? Falyarji ila ahli, segera pulang ke istrinya.
Kenapa? Fa innal ladzi biha mithal ladzi biha. Yang ada di perempuan yang dia lihat sama persis dengan yang ada di istrinya. Nggak ada yang beda perempuan itu jemaah. Hanya setan yang menggambarkan, oh perempuan ini seperti itu. Dia pulang lihat istrinya sama dengan yang ada di istri. Makanya pernah kejadian seorang hakim, ini cerita di Sudan. Di sebuah pengadilan, hakim ini sedang menggelar sebuah perkara, tahu-tahu saksinya atau tersangkanya itu cantik sekali. Hakim melihat kayak gitu, kata hakimnya, skor setengah jam. Kemana hakimnya ini ya Bang? Pulang ke rumahnya. Dia salurkan syahwatnya ke istrinya, terus dia balik lagi ke mahkamah. Selesai. Syahwat itu seperti gelombang yang naik, kalau tidak disalurkan berbahaya. Maka jangan sampai ibu-ibu suaminya datang ke rumah mau dekatin ibu-ibu, kerasukan setan di mana kau? Dia sedang menjalankan syariat. Maka tolong ketika di rumah selalu cantik. Aroma tubuh dijaga. Dan bicara aroma tubuh ini, orang yang aroma tubuhnya nggak enak itu dia nggak tahu jemaah. Yang tahu siapa? Orang lain. Makanya kadang-kala duduk di sebelah teman, aduh, kecut ini. Tapi dia nggak merasa. Maka ibu-ibu perlu bertanya kepada suaminya, Bang, aromaku gimana Bang? Maka kalau datang suaminya pakai parfum ya, di rumahnya dihidupkan dupa, sehingga suami tidak melihat kecuali yang indah dan tidak mencium kecuali yang wangi. Itu akan membuat suaminya betah di rumah. Kemudian kalau suaminya pulang, jangan ditanya dari mana. Terus pertanyaannya apa? Apa pertanyaan yang cocok? Mau apa? Jadi kalau suaminya datang tanya, Mas, mau yang panas, mau yang dingin, atau kasih buku menu, fadol Mas. Kenapa laki-laki lebih suka di warung? Karena ketika di warung nggak ada yang tanya dari mana. Kalau di warung ditanya apa? Mau apa? Di rumah ditanya dari mana? Kok sampai malam? Ngapain aja? Dia capek dialah jamaah. Maka dirubah pertanyaannya. Suaminya datang, Mas, mau yang panas, mau yang dingin, dan subhanallah ya. Ada tradisi di Jepang ya. Di Jepang itu tingkat feminisme rendah sekali. Makanya dunia itu menilai Jepang ini gagal dalam menyetarakan laki-laki dengan wanita. Karena ternyata masih banyak wanita-wanita Jepang yang sesuai dengan fitrahnya. Dia kalau nikah, dia ingin melayani suaminya. Dia ingin membesarkan anak-anak yang lahir dari rahimnya. Itu keinginan dia. Ada satu orang Indonesia nikah dengan wanita Jepang, muslimah sudah. Dia cerita, Ustaz, anak kalau mau berangkat kerja, ya Allah disiapin semuanya Ustaz. Kemudian dia antarkan anak ke depan pintu rumah. Lalu dia tidak masuk rumah sampai anak hilang dari penglihatannya Ustaz. Dia benar-benar mendampingi suami sampai hilang dari penglihatan dia. Dan kalau anak pulang dari kerja Ustaz, dibukakan jaket anak, kos kaki anak dibukakan, lalu kaki anak dicuci pakai air hangat jamaah. Allahu Akbar. Siapa yang kayak gitu sama suaminya? Anak kasih hadiah. Nah, ada jamaah? Nggak ada. Saya pergi ya pergi, datang ya datang. Ini yang perlu diperhatikan. Hal itu akan membuat kinerja suami semakin baik. Karena dia di rumah merasakan ketenangan. Ketika dia kerja, dia berpikir kapan aku pulang. Kenapa? Karena di rumahku ada yang menghargaiku. Di rumahku ada yang menyenangkan hatiku. Tapi kalau di rumahku, ya Allah Ustaz, anak punya istri seperti pegawai pajak Ustaz. Semua ditanya sama dia Ustaz. Dari mana? Oh, udah. Sama siapa ngobrol? Sama fulan. Ngobrol apa aja? Waduh, nggak direkam tadi. Semua mau dia ketahui, jamaah. Jangan ngurusin yang bukan urusannya. Kerjakan tugasmu, hormatin dan hargai suamimu. Kemudian perhatikan kebutuhan suami. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, makan dan tidur.
Jadi usahakan makan suami itu cukup dan tidur dia cukup. Jangan sampai anak-anak ganggu bapaknya yang sudah capek dan lelah. Dan kalau makan tidur cukup, insya Allah emosi dan amarah itu akan reda jemaah. Kemudian yang ketujuh dan yang kedelapan, jaga harta suami. Jangan gara-gara HP sekarang, terus terang anak tadi masuk sini di provos sana banyak apa sebelah kiri sana jemaah, paket anak, Allahu Akbar. Ini yang bikin bangkrut suaminya ini. Maka tolong jangan membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Apalagi suaminya baik. Ada yang suaminya royal, istrinya akhirnya nggak perhitungan. Maka tolong perhatikan, belilah yang dibutuhkan. Jaga harta suamimu. Di antara cara menjaga harta suami itu listrik. Kalau waktunya mati, lampu matikan. Itu bayar listrik itu. Sebagian kita tidak. Lampu hidup di siang hari, itu mengeluarkan harta suami. Air dibuang-buang. Nggak tahu di sini air bayar nggak? Listrik bayar nggak? Oh, belum bayar. Nanti kalau sudah keluar dari sini bayar nanti. Maka tolong perhatikan, jangan sampai menghambur-hamburkan uang suami. Kemudian jaga keluarganya. Jangan jelek-jelekin keluarganya suami. Walaupun mungkin engkau ada ketidaksukaan dengan keluarga suami, tetap hormatin mertua ya. Kadang-kala ada menantu, ya Allah Ustaz, anak punya mertua, na'udzubillah Ustaz, intervensi ini macam-macam. Padahal mertuanya juga ngomong, saya punya menantu nggak tahu diri. Ini ujian semua hidup nih jamaah. Maka tolong tetap menjaga keluarga suaminya. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 dan ke-10, jaga rahasia suami. Jadi jangan semua masalah itu harus diceritakan sama orang lain, apalagi orang tua kita. Dan rahasia yang paling besar, rahasia ranjang, jangan cerita dengan siapa-siapa kecuali kita butuh solusi ya. Dan yang terakhir, jangan durhaka sama suaminya. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana akan jawab beberapa pertanyaan yang udah masuk. Ada pertanyaan langsung, oke, silahkan mic-nya diberikan. Itu di belakang ada ibu-ibu yang sudah angkat tangan. Angkat tangan ibu. Iya, jadi satu pertanyaan langsung, satu pertanyaan Ana baca ya, supaya adil seperti itu. Silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya, saya sebagai istri ya, durhakakah jika seorang istri menyuruh suaminya satu untuk sholat 5 waktu karena ibu bapaknya sudah almarhum semua butuh doa beliau. Kedua, saya suruh bangun sebelum subuh biar anak-anaknya ikut rutin jaga pagi, berarti sholat ini semua kan harus ini sebagai istri. Durhakakah jika menasihati suami itu bisa? Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillah khair ya. Menarik sekali ya, karena mungkin ada yang ternyata salah pilih suami. Maksudnya salah pilih suami, dulu berpikir suaminya dapat menjadi imam ya, suaminya akan sholat 5 waktu, akan ngajarin anak-anaknya sholat. Ternyata suaminya berat sholatnya, ada yang suaminya bolong-bolong, ada yang Ramadan nggak puasa ya, macam-macam lah. Tapi boleh jadi dia nggak salah dulu, memang dia mau suami kayak gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata sang istri sadar bahwa hidup ini ibadah kepada Allah SWT. Dia lihat suaminya salah jalan. Apakah sang istri ketika menasihati suami itu dikatakan durhaka? Tidak, apabila caranya baik dan benar. Jadi menasihati suami nggak seperti menasihati anak. Sebagaimana komandan menasihati anak buahnya, berbeda dengan anak buah menasihati komandannya. Jadi kalau nasihati suami jangan dibilang, mas sini mas, duduk sini dulu. Jangan, hargain dia, bikinkan kopi, bikinkan teh, dipijetin, sampaikan, mas aku punya satu permohonan ya, kayak gitu. Apa permohonannya? Sholat lah mas, gitu ya. Jadi memohon kepada suami.
Tapi kadangkala sudah bertahun-tahun tidak berubah suami. Berarti mesinnya rusak. Kita itu kadangkala dorong mobil, kita dorong supaya hidup, ternyata nggak hidup. Oh, mesinnya rusak atau ternyata nggak ada bensinnya. Bagaimana cara ngisi BBM suami? Salah satunya ajak suami ziarah kubur supaya ingat mati. Jadi saya kan ada niatan mau berangkat ke tanah suci, terus suami saya mendoakan yang jelek-jelek, menurut pendengaran solusinya Ustaz dicoba nggak kalau saya didoakan jelek? Jadi suami doakan jelek-jelek buat istrinya. Seperti apa isi doanya? Barakallahu fiik. Nah, iya. Siap. Berarti gini, berarti suami tidak mengizinkan ibu untuk berangkat. Awalnya mengizinkan karena saya sudah memberangkatkan ibu mertua ke Muhammadiyah dulu tahun 2022. Saya mau berangkat bulan Agustus tanggal 13 Ustaz. Bulan ini. Tahun ini. Iya. Terus didoakan perot sama suami. Kemudian saya ada target saya sendiri, nulis sendiri Ustaz. Baik, kenapa tidak berangkat sama suami? Izin beliaunya tidak mau. Subhanallah, subhanallah. Iya. Ana rasa ketika dia belum mau dan belum memberikan izin buat ibu, ibu jangan berangkat dulu. Ditunda aja. Saya sudah berikan sunnah berangkat tanggal 13 Masih lama kan, bisa ditunda. Mungkin selama proses nunggu di sini ibu perlu berdoa tambahan buat suami. Awalnya diizinkan Pak Ustaz. Sekarang tidak diizinkan. Gara-gara kemarin saya bangunin tangga anak itu loh nggak sekolah sudah. Oh ya, itu berarti ibu salah ngasih tahu suaminya. Minta maaf sama suaminya nanti. Iya, jadi perlu minta maaf sama suaminya. Perlu minta maaf. Dan perempuan ini paling sulit minta maaf sama suaminya. Ruwet, muter sana, muter sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala adullukum binisaikum min ahlil jannah." Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian bidadari-bidadari surga? Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi SAW, "Kullu waludin wadudin a'ud." Dia punya 3 kriteria. Yang pertama, dia adalah wanita yang suka banyak anaknya. Ketika suami ngomong, "Dek, nambah anak ya." Siap dan. Ana mau kasih hadiah buat yang paling banyak anaknya. Berapa anaknya ibu? Masya Allah 6. Ada yang lebih? Nggak ada. Alhamdulillah. Ini hadiah diambil. Adik-adik ambil hadiahnya. Ini. Masya Allah. Tangan 2. Iya. Oh ini yang nomor 6. Oh Masya Allah. Kembar ini ya. Alhamdulillah. Di Bondowoso itu ada satu ibu punya anak 28. Satu ibu anaknya 28 dan semua anaknya jadi orang. Alhamdulillah, nggak ada yang jadi macan jemaah. Sekarang kan takut orang nambah anak, takut. Padahal wanita penghuni surga itu setiap suaminya mengatakan, "Yuk nambah anak." Siap. Yang kedua, wadud. Dia banyak anaknya dan penyayang. Karena kalau banyak anak nggak penyayang, anaknya nggak jadi orang. Suami pulang, "Dik, mana anak kita yang nomor 8? Wallahu a'lam." Wallahu a'lam. Ya apa anaknya wallahu a'lam? Dicari, satu main di sampah, satu main di got, di mana. Ini kalau ibunya nggak penyayang, maka dia banyak anaknya, dia penyayang. Yang ketiga, a'ud, suka kembali ke suaminya. Kan kebanyakan wanita itu suka lari dari suaminya. Ada masalah dikit, wis pegatan naik. Masalah dikit, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Padahal wanita yang soleha itu tadi, ketika dia menyakiti suaminya atau disakiti sama suami, 2, dia menyakiti atau dia disakiti, kata Nabi SAW, perempuan ini akan datang kepada suaminya.
dia akan pegang tangan suaminya lalu mengatakan kepada suaminya, la adzuku bi ghumdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau memaafkan aku. Ada istri yang kayak gitu, wah berat Ustaz kalau kayak gitu. Salah aja minta maaf tidak mau, apalagi tidak salah. Lu sopo sing salah, kok saya suruh minta maaf gitu kan. Ini dalam rangka menjaga rumah tangga, menjaga anak-anak. Maka ego kadangkala harus diturunkan. Baik, seperti itu. Jadi ibu kalau bisa minta maaf sama suaminya, insya Allah suaminya nanti akan ridho. Jadi kalau ngasih nasihat suami itu jangan pada waktu dia tidur. Orang ketika tidur capek terus diomeli, yang ngomel pisan jamaah akhirnya. Nah insya Allah mudah-mudahan pulang insya Allah sehat walafiat dan suaminya ikut berangkat insya Allah. Baik, anak akan baca pertanyaan tertulis dulu ya. Assalamualaikum WRWB. Kalau nulis salam jangan disingkat. Warahmatullah wabarakatuh. Karena itu doa. Sehingga nanti di catatan pada hari kiamat ya ini WRWB. Kalau dia warahmatullah wabarakatuh maka warahmatullah wabarakatuh. Yang disingkat yang lainnya nggak apa-apa. Ustadz Syafiq Riza B, tidak apa-apa B disingkat. Saya sudah menikah selama 9 tahun dan belum dikaruniai anak. Sudah banyak saya dan suami lakukan ikhtiar medis maupun non medis. Banyak juga cacian dan hinaan yang sudah kami alami. Kurang lebih 2 tahun terakhir kami merubah doa kami, yaitu tentang kesehatan, keselamatan, rizki, ridho dan takdir yang berkah dan barokah. Entah itu takdir memiliki keturunan atau tidak nantinya, tapi kami berdua masih berusaha. Selama 2 tahun juga kami memutuskan silaturahmi kepada saudara dekat kami karena ingin menjaga agar tidak sakit hati dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat hati kami sakit. Apakah yang kami lakukan ini tepat atau menambah dosa bagi kami? Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ahibati fillah, lillahi mulkus samawati wal ard. Allah mengatakan milik Allah kerajaan langit dan bumi ini. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita sukai. Yahabu liman yasha'u inathan. Ada orang tua yang Allah kasih rezeki anaknya semuanya perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada sebaliknya semuanya laki. Ingin anak perempuan keluar laki. Terus seperti itu. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Atau ada yang dikasih laki dan perempuan berpasang-pasangan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan ada sebagian orang yang Allah bikin mandul, nggak punya. Innahu alimun qadir. Allah menutup ayat ini dengan namanya Alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui mana yang terbaik buat kita, mana yang manfaat buat kita. Qadir, dan Allah maha kuasa gitu. Jadi ada orang yang sampai mati memang nggak dikasih anak. Istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah punya anak? Nggak punya. Padahal dia putrinya Abu Bakar. Dia istrinya Nabi. Kalau bicara doa jangan ditanya. Yang berdoa suaminya ingin punya anak, istrinya tentunya berdoa, mertua bapaknya Abu Bakar dan ibunya ingin juga punya cucu dari Aisyah, tapi sampai mati nggak dikasih jawab. Loh, katanya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Dikabulkannya doa itu atau jawaban dari doa kita itu satu dari 3 hal. Yang pertama, yang diminta dikasih. Minta anak dikasih anak. Yang kedua, jawaban dari doa itu minta anak nggak dikasih anak, tapi ternyata diselamatkan dari penyakit-penyakit yang dia nggak minta diselamatkan dari penyakit itu. Dijauhkan dari musibah-musibah. Seharusnya dia naik motor ditabrak, tapi gara-gara doa minta anak dia jadi nggak ditabrak, tapi tetap nggak punya anak. Yang ketiga, doanya dikumpulkan di hari akhir, pada hari kiamat nanti. Jadi dikasih, diganti, disimpan.
Terus kalau bicara doanya diganti, teruslah doa minta anak, jangan putus asa. Doa Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim itu baru dikasih anak umur 86 tahun. Istrinya sudah tua dan Nabi Ibrahim sudah tua. Iya, Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Kemudian dari istrinya yang mandul Sarah, itu baru punya anak ketika umur 100 tahun kira-kira. Nggak pernah berhenti. Maka tadi buat yang bertanya, jangan berhenti berdoa. Doa yang lainnya silahkan. Doa minta keturunan tetap Rabbi habli minas solihin. Dan kita harus berbaik sangka sama Allah SWT. Kita nggak tahu, kalau ternyata Allah nggak kasih anak, boleh jadi kalau kita punya anak, kita kufur nikmat. Atau boleh jadi anaknya membawa bencana. Apakah semua anak itu membawa kebahagiaan buat orang tuanya? Tidak sama. Ada anak yang membuat orang tuanya di penjara. Ada anak yang membuat orang tuanya sengsara hidupnya. Ada anak yang bunuh orang tuanya, bunuh ibunya. Jadi jangan sampai kita berpikir seakan-akan kalau nggak punya anak, hidup ini sia-sia. Enggak. Ada banyak amal kebajikan lain yang bisa kita lakukan. Boleh jadi Allah suka dengar doa-doa kita. Maka teruslah berdoa, teruslah beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Kalau bicara pertanyaan orang yang menyebabkan tadi dia memutuskan silaturahim, maka engkau harus belajar taghaful. Taghaful itu artinya masukkan kanan, keluar kiri. Tidak semua omongan orang dimasukkan ke hati. Gimana sudah hamil dan kita kalau tahu fulana belum hamil, jangan ditanya. Amalan yang paling dicintai Allah salah satunya adalah sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau transfer ke hati seorang muslim. Jangan malah kita menyusahkan dia. Ini pelajaran buat kita semuanya. Jadi bagaimana kita membuat teman kita gembira, bukan malah dia susah jemaah. Contoh nih, orang membuat susah orang lain. Dia tahu nggak punya anak, ditanya, loh belum punya anak, berapa tahun menikah? Oh, nggak bisa bikin anak suamimu. Loh, emang suami bikin anak aja? Ada pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan hati. Engkau harus belajar style kopok ya. Nggak usah dengarkan. Makasih, jazakallah khair, seperti itu. Mungkin itu yang perlu disampaikan kepada mereka, dan jangan memutuskan silaturahim. Menjaga jarak boleh, tapi nggak boleh putus. Silaturahim kan menyambung rahim. Paling nggak kita mengucapkan salam, kita punya rezeki kita kirim ke rumahnya. Sekarang ada banyak jasa yang bisa memudahkan kita berbagi hadiah. Barakallahu fiik. Tapi pertanyaan kedua, tadi Mike sepertinya sudah berpindah ke siapa? Silahkan. Kalau enggak, anak akan baca pertanyaan, karena pertanyaannya banyak juga di sini. Taib, anak akan bacakan pertanyaan tertulis. Assalamualaikum WRWB. Apa memang biasa kayak gini semuanya, Pak? Bagaimana cara bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal? Apa harus disebutkan niat itu kepada yang diberi sedekah, atau cukup kita yang tahu? Niat itu amalan hati. Nggak perlu orang lain tahu. Yang tahu kita sama Allah SWT. Kita umpamanya taruh duit 100.000 di masjid, niat kita buat orang tua, itu cukup. Kalaupun kita ngomong sama orang lain, ya semoga kita bisa jaga hati kita. Karena terkadang ada riak di situ, dikatakan, oh anak ini berbakti sama orang tuanya, dia melakukan ini untuk orang tuanya. Tapi yang jelas, niat itu bukan amalan lisan, tapi amalan hati. Kompi B, izin bertanya, apa saja kewajiban istri terhadap suami yang paling utama dalam Islam? Terima kasih. Tadi udah dibahas ya. Dan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh istri adalah melayani suami di atas ranjang. Melayani suami di atas ranjang. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau perempuan dipanggil sama suaminya, dia sedang masak, hendaklah dia turutin suaminya. Kalau dulu naik onta, ada perempuan naik onta lalu suaminya ngomong, "Dik, turun, Dik." Turun.
layani suaminya. Jadi kalau ibu-ibu mungkin ada pertemuan sama ibu-ibu, acara resmi umpamanya, tahu-tahu suaminya ngatakan, "Dek, sinilah," kata dia. Udah naik motor ini. Pulang apa enggak? Pulang apa enggak? Ibu-ibu nggak pulang kan? Pulang, matiin bismillah. Oh, nanti dimarahin komandan lebih ringan daripada dimarahin oleh suami. Ya, barakallahu fikum jamaah. Ana bukan mengajak untuk membangkang perintah komandan, ya enggak. Maksudnya itu nurut sama suami, Bagaimana cara istri menjaga motivasi dan mensupport suami saat suami merasa capek atau jenuh dalam tugasnya? Tadi, layani suaminya dengan baik, senangkan suaminya, sehingga tatkala dia berangkat kerja, dia berangkat dengan hati yang semangat. Tapi kalau di rumah ribut, dimarahin sama istrinya, akhirnya dia berangkat kerja, di tempat kerja capek, di rumah capek. Kira-kira suami kemana? Akhirnya ke tempat lain. Maka support suami, sampaikan kepada dia, engkau mas bekerja di luar cari rizki, aku di sini akan terus istighfar minta sama Allah SWT. Artinya bantu suaminya mencari rizki tidak hanya dengan bekerja, tapi dengan memperbanyak istighfar. Suaminya berangkat, sang istri duduk sholat duha mungkin dia, kemudian dia baca istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca 100 kali. Suaminya pulang dipijetin suaminya, supaya dia merasa oke, aku capek di luar, tapi semua capek itu hilang ketika aku sampai ke rumahku. Itu insya Allah sangat membantu suami ibu-ibu. Sejauh mana batasan ketaatan istri kepada suami dalam mendukung tugas suami, terutama jika tugas tersebut menyita banyak waktu? Sejauh mana batasan ketaatan istri kepada suami dalam mendukung tugas suami, terutama jika tugas tersebut menyita banyak waktu? Maksudnya tugas di luar rumah atau dalam rumah? Ini tugas di luar atau dalam rumah? Nah, tugasnya seperti apa yang menyita banyak waktu? Suaminya dinas, istrinya juga berangkat, atau menunggu siap? Kalau modelnya seperti itu, tadi udah kita bahas, ada yang suaminya 9 bulan, yang 1 tahun, mau tidak mau dia harus tetap sabar menunggu suaminya. Kalau ternyata suami memerintah kepada istri dengan sebuah perintah, walaupun perintahnya menyita banyak waktu di rumah umpamanya, selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, selama perintah suami tidak bertentangan dengan fitrahnya, istri wajib taat. Contoh nih, suami ngomong, "Dek, itu bocor genteng ya, kamu naik." Taat apa enggak taat? Perintah suami, genteng bocor, wajib enggak dia nurut sama suami? Kenapa tidak wajib? Karena bertentangan dengan fitrahnya, itu bukan tugasnya dia gitu loh jamaah. Atau bawa gas yang 16 kilo, bawa gas keluar, taruh mobil gitu ya. Maka ada hal-hal yang bertentangan dengan fitrahnya, dia nggak wajib taat ya. Tapi kalau masih tidak bertentangan, maka dia wajib taat sama suaminya, walaupun menyita waktu banyak. Assalamualaikum Ustaz, izin kami bertanya terkait bab waris. Bagaimana hukumnya apabila pembagian waris tersebut tidak mau yang mana? Ya, yang ini tidak apa-apa. Pakai tangan yang bagus dulu. Ya, Masya Allah. Baik, ini ada pertanyaan. Kami bertanya terkait bab waris. Bagaimana hukumnya apabila pembagian waris tersebut tidak sesuai dengan perintah Allah, dan pembagiannya pun kami tidak pernah dilibatkan dalam diskusi.
Dan dalam konteks tersebut si pemakan harta tidak pernah minta maaf, bahkan tidak menjelaskan kepada saya. Jazakallah khair. Waris ini termasuk harta panas, jemaah. Orang itu ambisi dengan harta padahal dia nggak kerja. Waris ini bukan hasil keringat, bukan hasil usaha. Oleh karena itu pembagian waris ini dibagi langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak ada, oh ini anak tertua, oh ini anak paling ganteng, paling pinter, nggak ada. Allah sudah membagi, kalau bicara anak, maka anak perempuan separuh bagian laki-laki. Loh, apa itu nggak zalim, Ustaz? Tidak aja. Adil itu bukan berarti sama. Ketika anak laki dapat harta umpamanya 1 miliar, adiknya dapat harta 500 miliar. Orang kalau memikir ya enak lah jadi anak laki. Padahal nih anak laki punya kewajiban ngasih nafkah kepada istrinya, ngasih nafkah kepada anak-anaknya. Ketika perempuan dapat 500 juta, itu duit dia saja, milik dia. Suaminya nggak boleh ngambil dari duit itu. Dia nggak punya kewajiban kasih nafkah sama anak-anaknya, nggak ada. Maka kenapa Allah membedakan? Karena beda tugas gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan, kalau ternyata pembagian waris itu, dan ini nasihat buat semuanya ya, sebelum meninggal dunia tolong dididik anak-anaknya tentang bab waris, diberi keimanan dia. Jangan sampai mereka rebutan warisan, akhirnya putuslah silaturahim gara-gara warisan. Maka dia kalau saudaranya nggak adil, ya udahlah, maafkan. Kalau buat urusan dunia ini, daripada kita kehilangan saudara, lebih baik kehilangan harta. Tapi banyak yang dia makan, Ustaz, minta ganti sama Allah SWT. Minta ganti sama Allah. Kecuali memang kakaknya ini atau saudaranya ini sangat zalim sekali, bukan hanya sama keluarga, Ustaz, sama orang dia zalim, Ustaz. Karena kalau kita memaafkan orang zalim yang menyebabkan dia menzalimin orang lain lagi, maka akhirnya kita membiarkan kezaliman itu terjadi. Kita boleh menuntut di dunia atau menuntut di akhirat. Tapi sekali lagi tadi, kalau urusan harta nggak banyak, maafkanlah. Dia nggak minta maaf, ya urusan dia. Kita minta ganti sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum WRWB Ustaz. Waalaikumsalam WRWB juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menasihati suami yang kecanduan rokok dan game online? Anak kami pernah keluar masuk rumah sakit akibat rokok dari ayahnya. Pernah kami berantem hebat hanya gara-gara kami menasihatinya. Pernah juga kami dilontarkan kata-kata, kalau kamu tidak suka, sana pulang ke rumah orang tuamu. Kalimat tersebut sering terucap di lisan suami kami, Ustaz. Apakah kalimat tersebut juga terhitung jatuh talak? Mohon solusinya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Jemaah, di bungkus rokok itu ditulis rokok membunuhmu, tapi tetap dirokok, jemaah. Apakah karena banyak yang tidak bisa baca? Enggak. Nafsu itu membuat orang buta, sehingga tulisan itu pun tidak dia gubris ya. Baik, apa yang harus dilakukan istri? Yang pertama, istri kalau bisa menasihatin suami itu tidak pada saat suami sedang nggak enak. Dia lagi ngerokok, kita nasihatin, mungkin yang ada berantem. Dia sedang menikmatin rokoknya. Tapi cari waktu yang enak sebelum tidur ya. Berikan kepada suami pelayanan yang maksimal. Kemudian engkau katakan, bang, aku boleh minta sesuatu, bang. Kalau engkau memang nggak bisa berhenti ngerokok, jangan ngerokok di rumah lah, bang. Jadi permohonan kepada suami itu bentuknya memang seperti yang di bawah kepada yang di atas. Jadi bukan banget nih, anak kita sakit gara-gara rokokmu. Waduh, diusir sama suaminya karena dia merasa sebagai pemimpin anak di sini. Kok nggak suka, pulang sana. Maka cari waktu yang tepat dengan cara yang tepat.
dan doakan suaminya. Boleh jadi istri juga kurang mendoakan suaminya. Maka dengan cara, kalau game umpamanya, sampaikan kepada suami, bang kalau main game, mungkin kau memang suka main game, tapi sisihkan waktu buat anak-anak bang ya. Jadi minta sama suami. Semoga dengan cara itu hatinya luluh. Karena suami ini kalau dinasehatin dengan nada yang keras, dianggap istrinya sedang menantang. Kehormatan dia sedang diinjak-injak, dan dia punya satu senjata, pulang ke rumah. Taib, ucapan suami, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, apakah berarti talak? Ucapan ini ucapan yang multi makna. Boleh jadi talak, cerai, boleh jadi tidak. Maka dibutuhkan niat. Tanyakan kepada suami, mas, engkau niat nyeraikan aku? Kalau ternyata tidak, ya tidak terjadi cerai. Terus di sini juga kata-katanya, kalau tidak suka sama aku, engkau pergilah. Maka sepertinya perlu ditanyakan kepada suami, niatnya dia apa sebenarnya. Dan hindarin keributan sama suami, karena nggak ada gunanya. Kadang-kadang yang perlu kita lakukan berdoa dan terus memberikan pelayanan. Terus layani suami dengan tambah lagi. Tadi datang dengan pakaian yang indah, dengan aroma yang wangi. Tanyakan kepada suami mau apa. Berikan pelayanan di meja makan, pelayanan di ranjang yang baik. Insya Allah dengan cara itu suaminya akan lebih baik lagi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana menyikapi rekan kita yang selalu menyakiti kita melalui lisannya? Dalam urusan perdebatan dia tidak mau kalah. Nggak usah debat. Ada orang-orang yang tidak berguna kita berdebat sama dia. Nabi SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di surga, di pelataran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi kita kadang-kadang nggak perlu debat sama orang-orang yang memang dia nyari apa sih dalam perdebatan itu. Kalau dia cari menang-menangan, nggak usah debat. Dan dia selalu bangga bahwa dalam urusan debat dia selalu menang. Ini sudah, dia bukan mencari kebenaran, dia mencari menang dan kalah. Kami pernah menasehatinya Ustaz, tetapi setiap kami saran pasti selalu mental, seakan-akan kami ini rendah di matanya. Pernah suatu hari kami berbicara membahas tentang pekerjaan, tapi anggapan dia bahwa pekerjaan PNS lah yang paling bagus di mata dia. Ya biarin, kenapa harus ribut sama dia gitu loh. Dia mau ngomong PNS terbaik, ahlan wa sahlan, silahkan. Karena ini hanya persepsi. Dia punya persepsi, dia punya pandangan, kita punya pandangan. Kenapa harus ribut gitu loh. Seperti suami istri ini juga, jangan pernah debat sama suami. Suami ngomong rawon paling enak di Jember ini di mana? Di mana jemaah? Oh di warung ini. Kata istri, oh ndak mas, oh no sing luwe enak warung ini. Urusan rawon akhirnya ribut. Jangan, ini urusan PNS ribut. Lu biar mau jadi PNS ya monggo. Kenapa kita harus ribut sama dia? Dan selalu menganggap rendah pekerjaan selain PNS. Ana mau tanya sama ibu-ibu, yang kaya dalam kehidupan ekonomi, PNS apa pengusaha? Pengusaha. Kalau bicara, maka lebih enak jadi PNS apa pengusaha? Oh kalau pengusaha Ustaz, iya kalau sukses. Kalau tidak, jadi semua rezekinya beda-beda. Ada yang Allah ciptakan dia memang harus jadi pegawai. Dia nggak cocok jadi pengusaha. Jadi pengusaha selalu gagal. Ya sudah, jalani garis takdir dia gitu loh. Pernah juga suatu hari dia memutuskan pengadaan barang tanpa konfirmasi atau rembukan dulu ke kita Ustaz. Dan akhirnya mau tidak mau dengan terpaksa kami harus nurut dan menyetujui keputusan pengadaan barang sesuai hatinya. Apakah hal tersebut termasuk zalim Ustaz? Nah, kita ini kadang-kala nggak bisa merubah orang lain.
yang kita harus lakukan merubah sikap kita kepada orang lain. Kalau ternyata dia memiliki kebiasaan seperti itu, ya sudahlah, kita maklumi dia. Dia suka dipuji, katakan Masya Allah, engkau hebat, engkau bagus, engkau gini. Kadangkala memperbaiki orang itu bukan dengan menasehati, tapi dengan memberikan yang dia inginkan. Ada orang gila hormat. Apakah kalau kita kasih harta, dia akan terima kasih? Enggak terima kasih dia. Dia gila hormat. Maka berikan kehormatan kepada dia. Ketika ada acara, Masya Allah acara ini bisa terselenggara dengan baik karena bantuan fulan. Kira-kira bagaimana fulan ketika namanya disebut? Masya Allah, seperti itu. Ya memang memperbaiki dia dengan seperti itu. Dinasihatin 1000 kali kadang-kadang nggak ada gunanya. Makanya Nabi SAW, beliau mengetahui tipikal sahabat. Pernah beliau dapat harta, dapat pakaian, itu dibagikan kepada para sahabat. Nggak semuanya dikasih, karena pakaiannya terbatas. Yang tidak dikasih sakit hati, merasa Nabi nggak suka SAW sama aku gitu. Akhirnya informasi itu sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi kumpulkan para sahabatnya, beliau naik mimbar, beliau sampaikan, sesungguhnya aku memberikan harta kepada sebagian orang dan sebagian lainnya aku tidak kasih. Padahal yang tidak aku kasih lebih aku cintai daripada yang aku kasih. Salah satunya adalah Amr ibn Taghlib. Disebut namanya sahabat ini. Kata sahabat itu kalimat Nabi, lebih aku cintai daripada onta merah, kata dia. Memang ada orang yang memperbaikinya dengan cara seperti itu gitu loh. Jadi usahakan kita ini memahami karakter saudara kita dalam rangka memperbaiki dia. Dia nggak suka didebat, ya nggak usah didebat, doakan dia. Dan apakah kelak di akhirat kita yang tidak ridho ini akan menuntut di hadapan Allah? Tergantung. Kalau ternyata barang yang diadakan itu tidak sesuai dengan aturan yang ada umpamanya, maka akan ada persidangan pada hari kiamat. Ya, ini pertanyaannya, dan harus dengan cara bagaimana lagi Ustadz kami menghadapi kelakuannya? Barangkali lewat kajian ini dia dapat sadar, Ustadz, loh ada di sini orangnya. Karena kami sudah mental memberikan nasihat. Tadi jangan sibuk kasih nasihat. Jadi kadangkala kita ini model tadi ini model kayak ini, model main karambol. Tahu kayak main karambol? Antem sana maksudnya dia. Nah itu Ustaz, kasih ono nasihat ya Ustaz. Enggak seperti itu. Jadi tolong kita yang merubah sikap kita kepada orang itu. Tadi udah disebutkan bagaimana caranya. Dan jamaah, ada 4 cara kita melakukan evaluasi diri. Kita ini kadang-kadang merasa sudah baik, kita merasa sudah top. Sebagian seperti itu, dia nggak pernah tahu kekurangannya. Salah satu caranya, dia datang kepada seorang yang alim, tanya, aku ini seperti ini, aku mohon nasihat gitu loh. Yang kedua, cari kawan yang baik, yang jujur. Katakan kepada kawan kita yang hafal tadi doa agar diperbaiki akhlak kita sebagaimana diindahkan rupa kita. Ya, silakan Ibu. Mic-nya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasabta wa fi hasibhu. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, silahkan hadiahnya diambil. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir, menyimak, dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha